Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami akan menyampaikan warta lisan GKJ Sabda Winedar edisi 19 Juli 2020. Sidang Klasis Kartasura tahun 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 46 menyatakan, "Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan berkumpul dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati." Itulah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka sangkul sinangkul in bot repot, saling membantu dalam kehidupan persekutuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam wujud kebersamaan dalam kehidupan bergereja, khususnya di Klasis Kartasura, maka Persidangan Gereja Kristen Jawa Seklasius Kartasura ke-42 di GKJ Manahan tahun 2020 melalui Akta Sidang Klasis Kartasura 42, artikel 16 memutuskan dan menunjuk GKJ Sabda Winedar sebagai gereja penghimpun Sidang Klasis Kartasura ke-43 tahun 2022. Berdasarkan hal itu serta mempertimbangkan yang pertama, kondisi saat ini masa pandemi COVID-19 yang secara umum mempengaruhi kondisi perekonomian jemaat. Yang kedua, kebutuhan biaya persidangan yang cukup besar. Lalu yang ketiga, waktu pelaksanaan yang masih cukup lama, yaitu 18 bulan. Maka, untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut, Majelis GKJ Sabda Winedar mengajak setiap warga GKJ Sabda Winedar untuk membantu biaya pelaksanaan sidang klasis tersebut dengan memberikan persembahan khusus minimal Rp15.000 per kakak setiap bulannya selama 18 bulan. Pengumpulan persembahan diberikan dalam amplop persembahan khusus yang setiap bulan dikumpulkan kepada ketua blok masing-masing selama bulan Juli 2020 sampai Desember 2021. Demikian warta lisan GKJ Sabda Winedar edisi 19 Juli 2020. Tetap sehat, tetap bersemangat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-16. Marilah kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, orang Jawa mengatakan, panandang iku sandangane wong urip. Selama manusia masih hidup dalam dunia, pasti akan mengalami tantangan dan penderitaan. Dalam konteks demikian, jati diri atau identitas orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah diuji. Seringkali kita mendapati ada orang percaya yang hidupnya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai imannya, karena tidak sanggup menghadapi tantangan dan penderitaan dalam hidup. Mereka larut dalam arus dunia, atau bahkan ada yang berpaling dan meninggalkan iman Kristen. Jemaat yang terkasih, tema perayaan iman minggu ini adalah setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Melalui tema ini, kita akan menghayati cara umat memiliki kekuatan iman untuk mempertahankan jati diri sebagai anak Allah, sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan. Bukanlah kedudukan, tumpuan kekuatanku. Bukanlah kekayaan, sumber bahagiaku. Aku tidak khawatir, sedih tanpa berakhir. Tuhan pengharapanku, sumber bahagiaku. Hanya karena imanku, bergembira hatiku. Hanya karena imanku, terhiburlah batinku. Aku tidak khawatir, sedih tanpa berakhir. Tuhan pengharapanku, sumber bahagiaku. Hanya karena imanku, hilanglah prihatinku. Hanya karena imanku, lenyap segala takutku. Aku tidak khawatir, sedih tanpa berakhir. Tuhan pengharapanku, sumber bahagiaku. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal.
Engkau berkenan menganggap kami sebagai anak-anak Allah. Kami mohon pengampunan-Mu jikalau seringkali kehilangan jati diri sebagai anak-anak Allah, manakala berhadapan dengan tantangan dan penderitaan kehidupan. Bahkan kami sering menjalani cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang memelihara hidup dan kehidupan kami sampai hari ini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah lepas dari penglihatan Tuhan dan cinta kasih yang Tuhan nyatakan setiap waktu, menguatkan kami, memampukan kami di dalam menjalani hidup pemberian-Mu. Dan tatkala kami hendak melanjutkan hari-hari kami kembali, kiranya Engkau berkenan memperbaharui kami. Dan pada kesempatan ini kiranya Tuhan menolong kami dalam menerima firman Tuhan, merenungkan
dan melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya hari-hari yang akan kami jalani senantiasa berbuah, menyatakan karya Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan hati dan telinga kami kepadamu, supaya Tuhan menguasai dan memampukan kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Demikian pula hamba-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan mampukan agar dapat menyampaikan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Matius 13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30 dan ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, ayat 36 sampai dengan 43. Demikian pembacaannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini sehat dan
dimampukan untuk terus melanjutkan hidup pemberian Tuhan, sekalipun kadang-kadang kita harus menghadapi situasi yang berat seperti sekarang ini. Tidak hanya kita sendiri di Indonesia, tidak hanya kita sendiri yang ada di wilayah Colomadu, tetapi di dunia sampai hari ini kita harus dan masih berhadapan dengan situasi yang sama. Tetapi semoga melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan kita bersama dan memampukan kita untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan, tidak hanya sekedar melanjutkan, tetapi menyatakan karya Tuhan. Karena itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan di hidup kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan diberi tema setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Tema ini pas untuk kita hari-hari ini. Karena dalam situasi new normal yang ditetapkan pemerintah, ada daerah-daerah yang belum sungguh-sungguh merasakan itu. Masih fluktuatif, naik turun situasinya. Hari ini mungkin di daerah sini ditandai dengan warna hijau, tapi besok minggu depan bisa jadi kembali kuning atau jingga. Dan seterusnya, hari-hari ini di dekat kita pun barangkali kita juga mendengarkan kabar bahwa di sana ternyata ada saudara kita yang terkena, di sini saudara kita yang terkena. Dan imbas itu masih kita juga rasakan di mana secara ekonomi, pekerjaan usaha masih belum dapat tertata dengan baik. Atau bahkan malah membuat kita kemudian betul-betul merasakan terpuruk. Situasi yang cukup berat dialami oleh kita semua. Kita mengalami hal yang sama, itu bagi yang mungkin bekerja, yang mungkin berusaha. Bagi para orang tua yang kalau sesuai dengan protokol kesehatan ketika ibadah dimulai, beberapa waktu lalu sudah ada yang berkomentar, aduh usia saya sudah 60 tahun, berarti saya tidak bisa ikut beribadah lagi di rumah ibadah. Nah, hal seperti ini yang setiap kita ketika menghadapi tantangan dan penderitaan lalu merasakan keprihatinan. Dan untung hanya mengeluh. Ada banyak juga orang-orang yang tidak hanya mengeluh. Ada banyak orang-orang yang kemudian mencari jalan pintas, mencari jalan keluar yang bagaimana agar secepatnya bisa pulih kembali. Hal-hal apapun caranya, sekalipun cara-cara itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang penting saya kembali survive, kembali bertahan hidup, kembali dapat menikmati kehidupan dengan baik. Nah, itulah tantangan kita. Bagaimana mempertahankan kesetiaan iman kita di tengah tantangan dan penderitaan. Tentu bukanlah perkara mudah. Tetapi mari kita saat ini bersama-sama bagaimana menghayati firman yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu itu kepada murid-muridnya dan sekarang kepada kita semua. Sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Saya menggambarkan supaya kita semakin jelas dengan tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kiri biasa negatif gitu ya, si iblis. Tangan kanan positif, anak Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam perumpamaan tentang ladang atau lalang di antara gandum tadi, ketika anak manusia Yesus Kristus menyatakan kasih karunia, kebaikan-kebaikan kepada manusia, di sini sebelah kiri saya yaitu si iblis juga demikian. Saya mengumpamakan begini, ketika Tuhan menciptakan saya, di kepala sebelah kanan itu diberi yang baik. Di kepala semuanya diberi yang baik. Tetapi kemudian pada malam hari di sebelah kiri kepala saya berusaha untuk dibuat negatif
Dan itu terus-menerus berproses di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Dan itulah gambaran kita manusia. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia baik adanya, demikian pula ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengutus anaknya supaya manusia kembali baik adanya, si iblis tidak pernah patah semangat untuk mengambil apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan, termasuk manusia ciptaannya. Mengambil apa yang baik dari karya Tuhan di kehidupan manusia. Kuasa ilahi dan kuasa si jahat beriringan untuk merebut manusia. Kenapa demikian? Karena memang manusia diciptakan Tuhan menjadi wakilnya bagi dunia. Dan nanti kelak ketika di dalam kerajaan Allah juga menjadi wakilnya yang mulia. Maka itulah dasarnya. Kenapa mereka berebut seakan-akan merebut manusia yang hanya adalah ciptaan Allah, tetapi diperebutkan antara yang baik dan yang jahat, karena kita manusia itu adalah wakil Allah, mandataris Tuhan di dunia. Maka ketika kita sebagai wakil Allah, tentu yang satu tetap berusaha menjadi baik, yang satu ingin supaya kita tidak baik. Jadi yang perlu dipahami adalah hari-hari ini sampai nanti ketika kita meninggal dunia, atau sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita ini adalah bahan perebutan. Bukankah luar biasa hidup kita? Bahan diperebutkan oleh Allah dan iblis supaya menjadi wakilnya. Kalau tidak baik, akhirnya menjadi wakil di neraka, atau bahkan korban penghakiman, korban hukuman di neraka. Kalau baik, akan menjadi wakil Tuhan di kehidupan kekal. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita adalah mandataris Tuhan, itulah yang perlu dilakukan oleh kita, bagaimana caranya agar kita sebagai umat pilihan Tuhan tahu betul bahwa setiap kehidupan yang kita lakukan selalu ada pilihan. Bapak Ibu, mungkin anak-anak ini ya, adakah ingat film Fantastic Four, kalau tidak seri yang kedua? Fantastic Four tapi yang pertama. Di sana ketika bumi mau dihancurkan, utusannya yang pakai bukan kayu, seperti aluminium untuk selancar itu, yang perempuan bisa menghilang, mengatakan hidup itu ada pilihan. Tapi yang peselancar dia bilang, saya tidak punya pilihan. Terus ngotot begitu, tetapi pada akhirnya ketika situasi dunia semakin membutuhkan kemulihan, si peselancar ini bilang, betul, hidup itu pilihan. Dan saya memilih untuk terakhir kali menghentikan tindakan tuan saya yang akan menghancurkan bumi. Nah, saudara, hidup itu pilihan. Kita ditempatkan pada pilihan untuk selalu berbuat baik atau untuk selalu berbuat jahat. Tidak ada saya bisa berbuat baik, saya bisa berbuat jahat di tempat lain. Kaki kita melangkah aja gak pernah bareng. Kaki melangkah selalu dimulai dari yang pertama kanan ataukah kiri. Selalu salah satu. Demikian pula hidup kita harus lalui, kita harus jalani, kita harus hadapi, memilih mana yang baik. Dan tentu bukan perkara mudah ketika situasi hidup kita penuh dengan penderitaan. Dalam kondisi yang sekarang kita diperhadapkan, apakah saya harus tetap setia terhadap iman saya kepada Tuhan, padahal saya sedang mengalami situasi yang sulit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 43 mengatakan, pada waktu itulah orang-orang benar
akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada buah yang dikatakan dalam ayat yang ke-43 oleh Yesus Kristus. Ketika sekalipun gandum itu tumbuh, lalang pun juga melilitnya, tumbuh bersama, menghimpitnya kadang-kadang. Tetapi ketika gandum itu terus bertahan tumbuh, merasakan betul pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, maka pada waktunya nanti orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara, luar biasa kehidupan kita. Satu sisi di awal kita diingatkan bahwa kita wakil Allah. Di sisi yang lain kita diingatkan pula pilihan-pilihan hidup dan harus memilih yang baik sebagai umat Tuhan. Karena apa? Pilihan-pilihan yang baik itu membuahkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Memang secara manusiawi akan sangat berat ketika menghadapi penderitaan. Akan sangat berat untuk berusaha merangkak kembali pulih. Tetapi semakin berat jikalau kita merangkak itu dengan cara-cara yang tidak baik. Cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan akan semakin berat. Justru ketika kita selalu berusaha dengan cara-cara yang baik, sekalipun kita masih harus merangkak sekarang, kita akan merasakan beban hidup kita akan diringankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya kepada saudara kita yang pada kesempatan ini atau akhir-akhir ini, hari-hari ini merasakan beratnya hidup, penderitaan yang kita alami di tengah situasi wabah corona yang masih belum ada tanda-tanda membaik. Mari bersama-sama kita belajar untuk selalu memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia tetap memelihara gandumnya. Sekalipun ia tahu di situ ada lalang, tetapi ia tetap memeliharanya supaya ia tumbuh dengan baik di antara himpitan lalang itu, agar buahnya nanti dapat dirasakan oleh semua orang. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi sebagian besar orang. Hari-hari ini penuh dengan penderitaan dan tanpa pengharapan. Persoalan-persoalan yang dihadapi semakin berat ketika, terutama bagi anak-anak kita dan orang tuanya tentu. Seperti berita pada sore hari tadi, ada orang tua yang hidupnya pas-pasan, lalu harus beli kuota untuk bisa menolong anaknya supaya anaknya dapat mengerjakan PR. Bahkan ia harus nebeng ke tetangganya. Ini problem, ini masalah yang dihadapi di situasi ketika kita harus belajar new normal. Ada banyak penderitaan hari-hari ini, tetapi sebagai orang beriman mari bersama-sama kita menaruh senantiasa pengharapan kepada Tuhan, supaya sebagai orang yang telah dipilihnya, pada akhirnya nanti disebutkan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita selalu berusaha memohon pertolongan Tuhan dan setia kepada Dia, supaya dengan demikian kita dimampukan melahirkan kebenaran di tengah situasi sulit yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menolong Bapak Ibu semua yang sekarang barangkali menghadapi situasi sulit, agar kita dimampukan
untuk senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam himpitan, persoalan, tantangan kehidupan kita di hari-hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai yang ketiga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih, mari kita bersama menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami setia dalam setiap tantangan dan penderitaan yang kami hadapi. Ada banyak orang-orang yang di hari-hari ini barangkali tidak setia kepadamu, menempuh jalan-jalan yang berbeda dari kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, kami umat-Mu, kiranya Engkau mampukan untuk menempuh jalan salib kami, dalam penderitaan, dalam tantangan hidup yang kami hadapi, agar pada akhirnya nanti kami bercahaya di kerajaan Allah. Dan mampukan kami untuk setia ketika menghadapi situasi berat, setia dalam berdoa, setia dalam berserah, setia dalam berusaha, setia dalam melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, supaya semuanya menjadi berkat, sekalipun barangkali tidak sebanding dengan apa yang diusahakan, tetapi mampukan saudara kami untuk menerimanya, karena pemberian Tuhan pasti cukup adanya bagi hidup dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, oleh karena itu kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam hari-hari ini masih merasakan dampak dari wabah corona, baik yang bekerja, berusaha atau mempunyai usaha, melakukan kegiatan yang dengan batasan-batasan tertentu supaya kami dapat menjaga kesehatan. Segala sesuatu yang membuat kami tidak nyaman, tidak tentram, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa belajar
apa yang Tuhan kehendaki di tengah situasi hidup yang kami alami. Demikian pula Tuhan mampukan kami, keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan dengan adanya wabah corona untuk kami punya waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan lebih banyak daripada sebelumnya. Mampukan kami untuk memanfaatkannya, menjadwal ulang bagaimana kami berkomunikasi, bagaimana kami berelasi, bagaimana kami membangun kehidupan keluarga yang lebih baik, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak-anak kami. Mampukan kami belajar untuk taat kepadamu ketika kami menjadi suami, ketika kami menjadi istri, ketika kami menjadi anak-anak pemberian Tuhan, ketika kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, biarlah Tuhan mampukan kami agar dapat membangun kehidupan keluarga yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi anak-anak kami yang oleh karena wabah corona belum dapat bertemu dengan para pendidik, teman-temannya dalam belajar mereka. Tetapi Tuhan, semangat hidup anak-anak kami, semangat belajar anak-anak kami, kiranya Tuhan jagai, Tuhan tuntun agar mereka dapat menjalani tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang telah berusia senja, kiranya Tuhan senantiasa menuntun agar dimampukan memahami situasi yang sekarang ini dihadapi, dan memampukan mereka untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan berkati hidup dan kehidupan mereka, agar sampai Tuhan memanggil, mereka tetap menjadi teladan bagi siapapun. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami dewasa di dalam banyak hal, terutama ketika wabah corona ini masih ada di sekitar kami. Dewasa dalam mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, dewasa di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini, agar apa yang dilakukan oleh pemerintah sungguh-sungguh ditaati dan tidak menimbulkan perkara-perkara baru yang lain. Tuhan, mampukan kami untuk bersama-sama bekerja sama melalui peraturan pemerintah, melalui upaya dari para medis, melalui upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, agar masyarakat sungguh-sungguh menjalani kehidupan di masa pandemi saat ini. Kami menyerahkan jemaat Tuhan juga agar mampu menjadi teladan bagi yang lain dalam menyikapi tantangan hidup, penderitaan, dan peraturan-peraturan yang ada yang kami sedang jalani bersama, supaya sesama kami dapat melihat bukan hanya tindakan kami, tetapi cinta, kasih, dan teladan Kristus hadir di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami sampai dengan adioswo ke dalam tangan kuasa Tuhan. Selip dosa, kesalahan yang kami lakukan dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Bapa kami yang
sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kita yang didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 146 bait pertama sampai yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan bela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di dalam satu nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur buat taburan firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Mampukan kami untuk dapat merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dan sucikanlah, sehingga persembahan ini berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa
buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kebijaksanaan, sehingga di dalam mengelola persembahan ini punya rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegar. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegar. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara, Tuhan Allah akan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Naungan kasih-Nya akan selalu melindungi kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita jaga jati diri kita sebagai anak-anak Allah, dan dengan tetap setia beriman, meski hidup di tengah tantangan dan penderitaan. Tuhan beserta kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.